Shalom, selamat petang dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudari yang seiman di dalam Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, kita bersyukur dipertemukan lagi di sesi kebaktian Vesper online bagi gereja-gereja Tamparuli. Mari kita mulakan kebaktian ini dengan memuji Tuhan melalui lagu pujian. Selepas lagu pujian ini, kita akan dipimpin dalam doa oleh saudara dalam Yesus Kristus kita dari Gereja Damai. Seterusnya kita akan buka dalam tema yang ke-8, Berilah padaku Alkitab yang suci. Kita akan menyanyikan tahap 1 dan 3 saja. Yesus cinta aku. Mari kita semua berdiri.
akan menyanyikan semangat. Sekian saja acara puji-pujian kita pada hari ini. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang baik. Engkau sudah memberikan perlindungan beberapa hari yang lalu, sehingga kami sudah masuk ke hari Sabat yang suci ini, Tuhan. Dan kami juga memohon agar Engkau terus memberikan kesehatan yang baik dan menghindari kami daripada penyakit, khususnya penyakit COVID-19. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah Engkau mengurapi beliau, supaya beliau akan dapat menyampaikan firman-Mu, mempunyai kekuatan untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyatukan kami. Walaupun kami tidak bersama-sama di suatu tempat, tetapi Tuhan sudah memberikan jalan yang terbaik untuk kami terus berbakti kepada-Mu Tuhan melalui perbaktian online. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar doa ini. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas lagu pujian dan doa yang sudah dilayangkan tadi. Semoga semua itu mengangkat jiwa dan semangat kita dalam pembukaan Sabat ini. Mari kita teruskan acara ini dengan mendengarkan pelajaran ataupun makanan rohani yang akan disampaikan oleh pembicara kita. Mari kita berikan masa ini kepada pembicara kita. Halo, selamat hari Sabat dan Shalom buat kita semua. Saya sangat bersyukur oleh karena engkau dan saya sudah sedia untuk menyambut hari Sabat pada Sabat ini dimanapun kita berada. Apa itu di rumah kita masing-masing, apa itu di tempat kita masing-masing, apa itu di rumah kazen. Yang penting, fokus utama kita pada Sabat ini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya mau bawakan pada Sabat ini adalah Matius 6 ayat 9 sehinggalah 13. Namun terlebih dahulu mari kita undang Roh Kudus dengan doa. Mari kita berdoa.
Tuhan di surga, terpuji Engkau. Pada saat ini kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Urapi yang mendengar dan yang akan memberikan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 9 sehinggalah 13. Ayat ini bukanlah tidak kita kenal, tetapi kita sudah hafal. Semestinya kita sudah hafal. Mungkin ada yang belum hafal juga, tetapi kebanyakan ayat ini kita hafal, yaitu bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya cara berdoa. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian, kata Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Stop di sana dulu. Di ayat yang ke-9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah, sebenarnya apakah maksud ini? Sebenarnya seringkali kita ucapkan itu di dalam doa kita, Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tetapi, tahukah apa maksud daripada ayat itu? Maksud daripada ayat itu adalah bagaimana cara kita datang kepada Tuhan untuk menghormati Dia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Nah, kalau saya teringat di zaman kalau ada video tentang si P. Ramlee, kalau mereka menghadap raja, apa yang mereka lakukan? Mereka akan tunduk dan mereka berkata, ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Nah, apalagi Yesus itu raja atas segala raja. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kita datang kepada Tuhan, yang pertama-tama adalah sifat hormat yang paling tinggi. Itu maksud daripada ayat yang ke-9 ini. Di dalam Alfa Omega jilid yang keempat, halaman 104, katakan, Allah yang mereka hormati itu kini menghormati mereka. Siapa mereka di sini? Daniel dan teman-teman dia. Allah yang mereka hormati itu kini menghormati mereka. Kalau kita menghormati Allah, Allah juga menghormati kita. Maksud daripada ayat yang ke-9 ini, kita datang kepada Tuhan yang pertama-tama harus ada sikap hormat. Hormat, begitu. Respect kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Yang kita temui itu bukan raja di dunia, tetapi raja atas segala dunia. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita semua. Di ayat yang ke-10, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu seperti di bumi, di dunia seperti di bumi. Ulang balik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, maksudnya kalau kita berdoa itu jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Apa maksud daripada ayat ini? Kita terima apa sahaja jawaban Tuhan itu. Jawaban Tuhan kepada doa kita bukan bukan dua, maksudnya bukan dua, bukan tiga, bukan iya, bukan tidak, bukan tunggu, bukan. Tetapi ada satu jawaban Tuhan di dalam Alkitab sendiri. Tuliskan, apa itu? Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kehendak Bapa, kehendak Yesus. Apabila kita berdoa, Tuhan ampuni dosa saya, kehendak Yesus, kehendak Allah lah. Tuhan, saya mau minta ini, saya mau minta ini. Kalau kehendak Allah tidak mau bagi itu, itulah jawabannya. Bukan iya, bukan tidak, bukan tunggu, tetapi kehendak Tuhan. Dan pertanyaannya, sebenarnya kehendak Tuhan itu apa di dalam manusia? Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Kehendak Tuhan apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh itu adalah damai sejahtera. Apa sahaja yang kita minta, kalau itu tidak membuat manusia itu menjadi damai sejahtera, Tuhan tidak akan bagi itu. Tuhan bagi menurut kehendaknya sendiri, yaitu damai sejahtera. Nah, di ayat yang ke-11, di sini Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Makanan ini disama arti dengan berkat. Seringkali kalau kita berdoa, Tuhan minta berkat, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, berkati. Apa yang kita lupa di sana adalah bersyukur. Alangkah baiknya kalau kita begini cara berdoa, Tuhan, saya bersyukur karena berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, saya bersyukur karena saya masih hidup oleh karena berkat-Mu. Tuhan itu tidak pernah memberikan yang tidak sesuai dengan kehendak Dia, malah Dia selalu memberi berkat kepada kita semua. Tuhan itu tidak mau manusia tidak dapat berkat, tetapi manusia sendiri yang mau minta lebih berkat, malah bersyukur tidak ada. Mari kita banyakkan bersyukur di dalam doa kita. Tuhan, saya bersyukur karena saya telah melalui ini semua. Tuhan, saya bersyukur karena makanan yang Engkau sediakan. Tuhan, saya bersyukur oleh karena berkat yang Engkau berikan. Bersyukur di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa, katakan di sana, karena itulah diinginkan Tuhan. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan di sini, di ayat yang ke-12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di sini saya mau kasih tahu suatu perkara. Dosa yang tidak diampuni itu, yang kita tahu selama ini adalah menghujat Roh Kudus. Tapi ada satu perkara lagi, apa dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan? Yaitu apabila kita tidak mengampuni orang lain. Jelas dikatakan di dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, di sini bukan saya katakan, tetapi Alkitab katakan bahwa Yesus, Bapa kita di surga, tidak akan mengampuni kita apabila kita tidak saling mengampuni antara sesama manusia. Jadi panggilan buat Anda dan saya, marilah kita mengampuni sesama kita manusia. Di ayat yang ke-13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya berpikir di dalam ayat ini dia bilang jangan datang pencobaan, jangan lepaskan kami pada yang jahat. Tetapi kenapa ada penderitaan, kenapa ada pencobaan yang berlaku dalam hidup saya dan hidup saudara? Di dalam Yakobus 1 ayat 2 katakan, mari kita buka Yakobus 1 ayat 2 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, di sini di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa
ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kenapa ada pencobaan? Karena Tuhan mau kita beriman kepadanya. Karena Tuhan mau iman kita kepadanya semakin kuat, semakin diasah. Pertanyaan lagi, kenapa ada kesengsaraan? Tuhan, saya mengikut Engkau, kenapa ada kesengsaraan? Roma 5 ayat 3. Roma 5 ayat 3 katakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan, pencobaan berlaku di dalam kehidupan kita, itu menandakan iman kita dikuatkan, diasah supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Tetapi ada satu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Janji Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, walaupun ada pencobaan, ada kesengsaraan, tetapi puji Tuhan melalui ayat tadi 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan yang kita hadapi itu tidak luar dari kemampuan kita. Berarti itu semua kita dapat atasi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi ingat, kita dapat atasi itu sekiranya kita berserta dengan Tuhan. Kita berserta dengan Tuhan. Dan ada satu lagi janji Tuhan apabila kita hadapi pencobaan dan kesengsaraan hidup. Di dalam Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bukan sahaja kita mampu atasi itu pencobaan, tetapi Yesus juga menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, kita sudah belajar tentang doa. Doa sesungguhnya yang sudah ditunjukkan Allah kepada murid-muridnya pada ketika itu. Kita sudah paham apa ayat 9 maksudnya, yaitu menghormati Tuhan. Ayat ke-10, kehendak Tuhanlah yang jadi atas doa kita. Ayat ke-9, jangan kita terlalu meminta berkat kepada Tuhan. Kita lebihkan bersyukur berbanding meminta berkat, karena sebangun saja kita dari tidur itu sudah jadi berkat. Yang ke-12, mengampuni. Mengampuni itu sifat kasih. Kalau kita tidak mengampuni orang, itu akan menjadi bahaya kepada kita, karena Bapa kita di surga tidak mau mengampuni kita. Dan yang ke-13, pencobaan datang, kesengsaraan datang, puji Tuhan karena itu kita dapat atasi. Dan Yesus berjanji untuk menyertai kita sepanjang akhir hidup kita. Dan kesimpulannya di sini adalah kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita rela menerima apapun jawaban doa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau mengampuni sesama manusia. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau bekerja sama dengan Tuhan menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini. Sifat di dalam doa yang kita belajar pada Sabat ini adalah sifat kasih. Pertanyaannya, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah begitu baik kepada kami. Kami tahu bahwa setiap kali kami berdoa, banyak sekali berkat yang kami terima. Dan setiap kali kami berdoa, kami lebih memilih meminta berkat daripada bersyukur. Bantu kami Tuhan supaya pada Sabat ini kami mau lebihkan rasa syukur kami, supaya
kami dapat mengasihi di antara sesama kami. Berkati yang sudah menonton, biarlah berkat hari Sabat mereka dapat rasakan. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat hari Sabat ini kita dapat rasakan sama-sama. Tuhan memberkati. Amin kepada pelajaran yang sudah kita dengar sebentar tadi. Dan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan pelajaran yang begitu indah. Semoga makanan rohani tadi dapat menguatkan lagi iman kita untuk terus dekat dan lebih mengenal Tuhan. Sebelum mengakhiri kebaktian Vesper online ini, marilah kita sekali lagi bersama-sama memuji Tuhan melalui lagu rohani.